Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview lagi part kedua Telaga Ma'rifat, mempertajam mata batin dan indera keenam. Kemarin kita sudah membaca tentang daftar isinya lengkap semua. Part kedua ini kita akan membaca pokok-pokoknya dari bacaan-bacaan ini satu persatu, melangkah. Jadi yang penting-penting kita baca supaya kita tahu apa isi buku ini. Kita akan baca artinya saja. Dari nomor 15 ini kita akan baca artinya saja. 15, merasa butuh tetapi jangan meminta. Engkau minta kepada Allah dalam hal rezeki, berarti engkau tak yakin jika Allah memberi rezeki kepadamu. Engkau bermohon agar dirimu dekat kepada Allah, berarti mengandung pengertian Allah jauh denganmu. Permohonanmu kepada selain Allah berarti sedikit rasa malumu kepadanya. Dan permintaanmu kepada selain Allah berarti engkau jauh darinya. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, sebagai hamba hendaknya kita jangan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang inilah tingkat ma'rifat yang sesungguhnya. Kita harus memposisikan diri sebagai makhluk hamba yang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang merasa butuh, tapi jangan banyak meminta kepadanya. Apalagi dengan cara memaksa dan tak sabar ingin segera dikabulkan. Berarti sikap yang demikian itu bukanlah merupakan penghambaan. Seolah-olah kita tidak percaya terhadap janjinya. Bagi penempuh jalan ma'rifat, rezeki dimanfaatkan untuk melapangkan jalan ibadah. Tetapi jika kita minta tambahan rezeki meskipun tujuan agar menjadikan lebih giat beribadah, maka berarti kita tak percaya kepada Allah. Secara tidak langsung kita telah menuduh bahwa Allah tidak mencukupi kebutuhan. Sikap seperti ini bertentangan dengan firman Allah, dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya terhadap hal demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang beriman. Quran Surah Az-Zumar 52. Ini ayat ini bacaan selanjutnya. Saya akan baca lagi deh biar mengerti. Begitu juga seseorang bermohon agar bisa dekat kepada Allah. Justru permohonan itu mengandung makna bahwa dirinya jauh darinya. Padahal sebenarnya Allah itu dekat dengan hambanya. Sebagaimana firman-Nya, dan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Quran Surah Al-Baqarah 187. Kita akan baca selanjutnya. Seseorang mohon kepada selain Allah, maka jelas hal itu bertentangan dengan akhlak salih. Dan dia telah menganggap Allah sama dengan makhluk. Sama artinya dengan menyembah selain Allah. Padahal Allah berbeda dengan makhluknya. Dan dia memberi rahmatnya. Firman-Nya, maka janganlah engkau menyeru, meminta, menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan dirimu termasuk orang-orang yang kelak disiksa. Quran Surah Asy-Syura 3. Kita akan buka bab selanjutnya, buku-buku kertas selanjutnya. Cari yang penting-penting saja. Ini keajaiban hati dan menjadi aura. Setiap yang tersembunyi dalam hatimu dan gaib akan memancar pada gerak lahiriah. Itu intinya. Kita akan baca ini apa nih? Cerminan hati yang terwujud dalam gerak-gerik dan lahiriamu, maka itulah yang disebut aura. Karena itu kita tidak bisa menyembunyikan keadaan hati. Maka
Bila kita mampu membentuk hati menjadi jernih, pikiran pun menjadi jernih, menjadi bersih. Setiap langkah niscaya baik, hidup akan bermanfaat bagi sesama. Kita akan melanjutkan 20 sekarang kan. Hamba yang bebas dan yang terikat. Hendaknya orang yang mampu menyedekahkan harta sesuai kemampuannya, yaitu orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah menyedekahkan hartanya yang telah diberikan Allah kepadanya, yaitu orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Perumpamaan orang yang sudah sampai kepada Allah dengan yang belum adalah ibarat si kaya dan si miskin. Orang kaya dengan kelapangan rezeki dapat menyedekahkan hartanya. Itu 20. Selanjutnya 21. Dan selanjutnya dengan ikhlas sehingga dirinya merasa terbebas dari segala ikatan duniawi dan yang mencelakakan. 21. Orang yang salik dan yang wasil. Kita akan baca artinya. Orang-orang yang sudah menempuh perjalanan menuju Allah mendapat petunjuk dengan cahaya pendekatan salik. Dan orang yang sampai kepada Allah wasil, maka baginya dicurahkan cahaya pendekatannya. Maka golongan yang pertama menghendaki cahaya itu agar bisa sampai kepadanya. Sedangkan orang yang telah sampai kepadanya, maka cahaya dari Allah tetap baginya. Karena sesungguhnya mereka milik Allah, bukan milik sesuatu selainnya. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam ketenggelaman mereka. Ini dua-dua kita akan baca terus menerus di membahas telaga ma'rifat, mempertajam mata hati dan indera keenam ini. Bagian 2 ini dua-dua mengoreksi diri sendiri. Usahamu untuk mengetahui untuk beberapa kekurangan yang ada pada dirimu adalah lebih baik daripada engkau mencari sesuatu yang gaib dan tersembunyi dalam dirimu. Hendaknya kita jangan sampai terkonsentrasi hanya mencari sesuatu yang gaib, yang tersembunyi di dalam diri kita. Jika kita tenggelam dalam kesibukan mencari yang tidak jelas hasilnya, maka sesuatu yang juga penting menjadi terabaikan. Kegaiban yang tersembunyi dalam hati kita akan dengan sendirinya dapat ditemukan jika kita telah membersihkan kotoran-kotoran yang berupa kesalahan diri. Gajah di pelupuk mata tak kelihatan, itulah sifat manusia. Kesalahan diri dan dosa-dosa yang melekat padanya tak pernah tak pernah disadari karena mengurusi segala sesuatu yang jauh tersembunyi. Bahkan manusia suka mengoreksi orang lain, sedangkan dirinya sendiri berlepotan kesalahan sama sekali tak ditengoknya. Allah telah memperingatkan, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian lain. Apakah engkau suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat 12. Kita akan baca selanjutnya. Nah, yang penting-penting saja kita baca. Ini review buku Telaga Ma'rifat, supaya kita tahu isinya, mengerti isinya. Tapi yang utama-utama kita akan menjelaskan. Mana yang di depan saja yang kelihatan. Nah ini 30. Yang buta bukan mata kepala tetapi mata hati. Ini mengherankan sekali mengapa orang menghindari sesuatu yang tak bisa terlepas darinya, lalu mengejar sesuatu yang tidak kekal bersama dengannya. Sesungguhnya yang demikian itu bukan mata kepala yang buta, tetapi mata hatinya yang ada di dalam dada. Kita bacakan
Itu saja supaya cepat. Sudah. Nah, 34. Bila hati baik, perilaku ikut baik. Baiknya beramal merupakan hasil baiknya keadaan hati. Baiknya keadaan hati merupakan tanda bahwa hati itu mendapat cahaya ketuhanan. Kita akan baca nih. Hati itu penuh keajaiban. Tak seorang pun tahu keajaiban hati orang lain. Hanya Tuhan mula yang mengetahui lintasan-lintasan keajaiban hati hambanya. Meskipun demikian, sebenarnya keadaan hati itu bisa dinilai dari amal yang dikerjakan. Setiap gerak, perbuatan, dan lisan seseorang, maka itulah cerminan keadaan hatinya. Jika hatinya baik, amal pun mencerminkan kebaikan. Jika hatinya dekil, penuh kotoran, maka amal cenderung kepada sesuatu yang buruk dan rendah. Ini lagi 35. Penyebab kematian hati. Kita baca artinya saja. Di antara tanda-tanda matinya hati adalah tidak adanya kesedihan setelah terlewatkan kesempatan beramal taat, dan tidak ada penyesalan terhadap suatu pelanggaran yang engkau lakukan.